Ya, Anda menyaksikan spesial report G20 CNBC Indonesia, di mana informasi yang pertama, Presiden Indonesia di KTT G20 menghadirkan banyak kejutan. Antara lain dengan menghadirkan Presiden Komite Olimpiade Internasional IOC Thomas Bach dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino di sesi makan siang para kepala negara. Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Internasional Olympic Committee Thomas Bach mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung di hadapan para delegasi yang hadir. Bach juga mengingatkan para pemimpin G20 bahwa solidaritas dan perdamaian menjadi semangat Olimpiade. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni menekankan sepak bola tidak hanya sekedar olahraga saja, tapi juga sepak bola mampu mengangkat ekonomi dunia. Sepak bola berperan besar untuk pendapatan suatu negara. Berdasarkan data, dirinya menyebut sepak bola menyumbang sebanyak 300 miliar dolar Amerika atau sekitar 4,6 triliun rupiah untuk pendapatan seluruh negara di dunia. And football, because you might not know that the global football GDP is almost 300 billion US dollars. And whilst 90% of the fan base of football is outside of Europe, 70% of this global football GDP is produced within Europe. So just imagine the potential for the global economy if the rest of the world would produce even half of what Europe generates in relative terms, and its impact on their respective GDPs all over the world. This would add another 200 or 300 billion in global football GDP. It would add 3 to 4 million jobs for a global football GDP of half a trillion or more. Ya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan para pemimpin dunia jika pandemi bisa datang kapan saja, setiap pemimpin negara harus bersiap hadapi darurat kesehatan lanjutan. Belajar dari pandemi COVID-19, dunia harus lebih siap dalam menghadapi pandemi di masa depan. Menurut Jokowi, seluruh pimpinan G20 harus mengambil langkah nyata dan segera. Salah satunya memperkuat arsitektur kesehatan. Jokowi menilai dunia memerlukan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang lebih kuat dan bertaring di masa depan. Jokowi menekankan pentingnya kerjasama dunia untuk menghadapi berbagai krisis yang menghantui, mulai dari pangan, energi, dan juga keuangan. Jokowi menegaskan pandemi tidak boleh lagi memakan korban jiwa dan meruntuhkan ekonomi global. Untuk itu, dunia harus memiliki pembiayaan untuk mencegah dan mengatasi pandemi. The next health emergency muncul kapan saja. might just happen Kali ini dunia anytime. harus lebih siap. This time the world must be ready. Kesiapsiagaan kita akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita. Preparedness will save our lives and G20 our harus economy. mengambil langkah-langkah nyata dan G20 segera. needs to take immediate concrete steps. Pertama, arsitektur kesehatan global harus Global health diperkuat. architecture must be strengthened. Kita perlu WHO yang lebih kuat dan We bertaring. need a stronger and sharper WHO. Solidaritas dan keadilan harus menjadi ruh Solidarity and justice arsitektur kesehatan must be global. the soul of Ya, lalu seberapa besar urgensi dari pandemic fund dan bersiap hadapi darurat kesehatan lanjutan? Kami sudah tersambung dengan reporter Dina Gurning langsung dari KTT G20 Bali. Selamat sore Dina, mengamati update-nya Indonesia sudah memberikan bantuan sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat untuk pandemic fund. Nah, sejauh apa urgensi pandemic fund sejauh ini? Bram dan juga pemirsa, kalau dalam bahasa yang sederhana, dana pandemi atau pandemic fund ini adalah kerjasama, bentuk kerjasama antar negara untuk menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi global kembali. Nah, kalau boleh kami jelaskan, memang kalau menarik ke belakang sedikit, rencana pengadaan dana pandemi dari sejumlah negara ini memang sudah digelar, forumnya sudah mulai dibicarakan sejak tahun 2021 lalu dan akhirnya lewat KTT G20 yang memang sudah dibahas lewat finance track di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Akhirnya pandemic fund atau dana pandemi disetujui dan juga diresmikan oleh Presidensi G20 Indonesia
yakni Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, kalau ditanya soal kepentingan dari dana pandemi atau pandemic fund ini sendiri, kalau melihat penjelasan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada saat melaunching dana pandemi atau pandemic fund yang memang terkumpul sebanyak 1,4 miliar dolar Amerika Serikat ini, dibahas bahwa salah satu masalah yang terjadi kalau berkaca pada COVID-19 beberapa tahun terakhir, di mana memang COVID-19 ini menjadi penyakit yang sangat ditakuti selama beberapa tahun terakhir dan sempat terjadi kesenjangan akses vaksin COVID-19, di mana negara maju ini dapat mengakses vaksin terlebih dahulu karena memang mereka memiliki pembiayaan dan juga resource untuk melakukan down payment terhadap pembelian vaksin COVID-19. Sedangkan banyak negara yang tidak mampu untuk melakukan hal yang sama. Padahal kalau kita melihat kondisi pada beberapa tahun lalu, terutama pada saat kasus COVID-19 ini cukup tinggi terjadinya, kalau terjadi kasus COVID-19 yang tinggi dalam satu negara, maka kondisi ini akan terjadi juga di negara lainnya karena memang mobilisasi dan juga perpindahan warga antar negara. Maka dari itu dibentuklah komitmen untuk menghadapi atau mengurangi kesenjangan antar negara, baik negara maju dan juga negara lainnya, agar siap apabila terjadi pandemi ke depannya. Bram. Ya, kita ketahui bersama bukan hanya Indonesia yang terlibat dalam pandemic fund ini, lalu kira-kira bagaimana dengan komitmen negara lain untuk ikut serta dalam pandemic fund ini ataupun sejauh ini, Dina? Ya, Bram dan juga pemirsa, memang tidak hanya Indonesia saja yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam pandemic fund ini, di mana memang untuk informasi Indonesia sendiri berkomitmen untuk memberikan sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat, namun ada 15 negara lagi yang juga ikut memberikan kontribusinya, yakni negara-negara tersebut adalah diantaranya Australia, Kanada, Komisi Eropa, kemudian Prancis, Jerman, China, India, Indonesia salah satunya, kemudian Italia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan juga Uni Emirat Arab. Kemudian ada 3 organisasi internasional filantropis juga yang memang berkontribusi terhadap dana pandemi ini. Dan kalau melihat dari penjelasan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memang memaparkan apa saja yang menjadi fokus dari pemerintah Amerika Serikat untuk berinvestasi, memang dia menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden atau pemerintah Amerika Serikat, negara adidaya ini juga akan berkontribusi terhadap ketahanan global untuk menghadapi pandemi-pandemi yang ada kemungkinan terjadi di dunia. Berikut keterangan lengkap dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Is health infrastructure. We've seen over the last few years strengthening health security must be a priority for all of us. We just went through a long discussion on that. That's why we're continuing to support vaccine manufacturing in Africa and Asia and investing $15 million to the U.S. International Development Finance Corporation in India's health infrastructure, and just a few examples. And finally, gender equity and gender equality. When we invest in equal opportunity for women, we can deliver greater prosperity for everyone. And so we're working with the G7 nations and the World Bank to launch the Invest in Child Care initiative to help families get children they need, get the child care they need, and help women get the opportunities they deserve to be able to. Pemirsa, tim CNBC Indonesia akan terus menginformasikan kepada Anda update dan juga kondisi terkini dari Forum Internasional KTT G20 langsung dari Nusa Dua Bali. Tetap saksikan CNBC Indonesia. Sementara demikian, kembali ke Bram. Ya, terima kasih informasinya Dina Gurding langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan juga tim. Informasi selanjutnya, Presiden Indonesia Joko Widodo membuka KTT G20 di Bali Selasa dengan mengatakan tidak ada pilihan lain selain mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina. Presiden Jokowi mengatakan jika perang tidak berakhir, dunia akan sulit untuk maju. Jokowi juga menegaskan jika negara-negara dunia tidak boleh jatuh dalam perang dingin. Senada dengan hal ini, Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan Senin bahwa mengakhiri konflik akan menjadi satu-satunya hal terbaik bagi ekonomi global. Perselisihan atas perang Rusia di Ukraina dan ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan China terbukti menjadi latar belakang yang tidak menyenangkan bagi para pemimpin dunia yang berkumpul di Indonesia untuk pertemuan puncak kelompok 20 ekonomi terbesar. No other option
paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. Ya, demikian spesial report G20 CNBC Indonesia. Saksikan terus spesial report G20 hingga 17 November hanya di CNBC Indonesia.